Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di pegunungan Jeng Huangshan terdapat seorang anak laki-laki yang unik, bahkan bisa dibilang aneh. Siapakah anak laki-laki itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Anak ajaib, anak sakti, dan lain-lain sebutan lagi, karena semua orang menyebutnya Sintong, dan memang dia sendiri tidak pernah mau menyatakan siapa namanya. Maka anak itu sudah menjadi terbiasa dengan sebutan ini, dan menganggap namanya Sintong. Mengapakah orang-orang dusun, penghuni semua dusun di sekitar lereng dan kaki pegunungan Jeng Huangshan menyebutnya anak ajaib? Hal ini ada sebabnya, yaitu karena anak berusia 7 tahun itu pandai sekali mengobati penyakit dengan memberi daun-daun, buah-buah, dan akar-akar obat yang benar-benar manjur sekali. Hampir semua penduduk yang terkena penyakit datang ke lereng hutan 1000 bunga, yaitu nama hutan di mana anak itu tinggal. Karena di antara sekalian hutan di pegunungan 1000 bunga, hutan inilah yang benar-benar tepat disebut hutan 1000 bunga. Dengan tumbuhan beraneka warna, penuh dengan bunga-bunga indah, terutama sekali pada musim semi. Dan anak ini memberi daun atau akar obat dengan hati terbuka, dengan tulus ikhlas, sukarela, dan selalu menolak kalau diberi uang. Maka berduyun-duyun orang dusun datang kepadanya dan diam-diam memujanya sebagai seorang anak ajaib, sebagai dewa yang menjelma menjadi seorang anak-anak yang menolong dusun-dusun itu dari malapetaka. Bahkan ketika terjangkit penyakit menular, penyakit demam hebat yang menimbulkan banyak korban tahun lalu, bocah ajaib inilah yang membasminya dengan memberi akar-akar tertentu yang harus diminum airnya setelah dimasak. Dengan akar itu, yang sakit banyak tertolong dan yang belum terkena penyakit tidak akan ketularan. Ketika orang-orang dusun itu, terutama yang wanita, datang membawa pakaian baru yang sudah dijahit rapi, anak itu tak dapat menolak dan menyatakan terima kasihnya dengan butiran air mata menetes di kedua pipinya. Akan tetapi, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Karena jasa orang-orang dusun ini, maka anak itu selalu berpakaian sederhana sekali, potongan dusun. Siapakah sebetulnya anak kecil ajaib yang menjadi penghuni hutan 1000 bunga seorang diri saja itu? Benarkah dia seorang dewa yang turun dari kahyangan menjadi seorang anak-anak untuk menolong seorang manusia? Seperti kepercayaan para penduduk di pegunungan Tibet, sehingga banyak terdapat lama yang dianggap sebagai sang Buddha sendiri yang menjelma menjadi anak-anak dan menjadi calon lama. Sebetulnya, tentu saja tidak seperti ketahayulan yang dipercaya oleh orang-orang yang memang suka akan ketahayulan dan suka akan yang ajaib-ajaib itu. Anak itu dahulunya adalah anak tunggal dari keluarga Kuah di kota Kunleng, sebuah kota kecil di sebelah timur pegunungan Jeng Huangshan. Dia bernama Kuah Sin Leong, dan nama Sin Leong atau naga sakti ini diberikan kepadanya karena ketika mengandungnya, ibunya mimpi melihat seekor naga terbang di angkasa di antara awan-awan. Adapun ayah Lin Xiong adalah seorang pedagang obat yang cukup kaya di kota Kunleng. Akan tetapi, malapetaka menimpa keluarga ini ketika malam hari 3 orang pencuri memasuki rumah mereka.
Tadinya, 3 orang penjahat ini hendak melakukan pencurian terhadap keluarga kaya ini. Akan tetapi, ketika mereka memasuki kamar, ayah dan ibu Sin Leong mempergoki mereka. Karena khawatir dikenal, 3 orang itu lalu membunuh ayah bunda Sin Leong dengan bacokan-bacokan golok. Ketika itu, Sin Leong baru berusia 5 tahun. Dan di tempat remang-remang itu melihat betapa ayah bundanya dihujani bacokan golok dan roboh mandi darah, tewas tanpa sempat berteriak. Saking ngeri dan takutnya, Sin Leong seperti berubah menjadi gagu, matanya melotot, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Karena ini, 3 orang pencuri itu tidak melihat anak kecil di kamar yang gelap itu. Mereka sibuk mengumpulkan barang-barang berharga, dan mereka juga panik. Ingin lekas-lekas pergi karena mereka telah terpaksa membunuh tuan dan nyonya rumah. Setelah para penjahat itu keluar dari kamar, barulah Sin Leong dapat menjerit sekuat tenaganya, sehingga malam hari itu terkoyaklah oleh jeritan anak ini. Ah! Para tetangga, mereka terkejut dan semua pintu dibuka. Semua laki-laki berlari keluar dan melihat 3 orang yang tidak dikenal keluar dari rumah keluarga Kua membawa buntalan-buntalan besar. Segera terdengar teriakan, "Maling! Maling!" Dan orang-orang itu mengurung 3 penjahat ini. Beberapa orang lari memasuki rumah keluarga Kua, yang dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka melihat suami istri itu tewas dalam keadaan mandi darah. Sedangkan Sin Leong menangisi kedua orang tuanya, memeluki mereka sehingga muka, tangan, dan pakaian anak itu penuh dengan darah ayah bundanya. "Pembunuh! Mereka membunuh keluarga Kua!" Orang yang menyaksikan mayat kedua orang itu segera lari keluar dan berteriak-teriak, "Manusia kejam! Tangkap mereka!" "Tidak! Bunuh saja mereka!" "Tubuh suami istri Kua hancur! Mereka cincang! Bunuh! Serbu!" Dan terjadilah pergumulan atau pertandingan yang berat sebelah. 3 orang itu terpaksa melakukan perlawanan untuk membela diri. Akan tetapi mereka itu maling-maling biasa. Mana mampu menahan serbuan puluhan bahkan ratusan orang yang marah dan haus darah. Anak laki-laki itu ketika pengeroyokan di luar rumahnya sedang terjadi, keluar dari dalam, mukanya penuh darah, kedua tangannya dan pakaiannya juga. Dia melangkah keluar seperti dalam mimpi. Mukanya pucat sekali dan matanya yang lebar itu terbelalak memandang penuh kengerian. Dia berdiri di depan pintu rumahnya. Matanya makin terbelalak memandang apa yang terjadi di depan rumahnya. Jelas tampak olehnya betapa para tetangganya itu seperti sekumpulan serigala buas menyerang dan memukul 3 orang pencuri tadi, para pembunuh ayah bundanya. Bagaimana kisah selanjutnya, kisah berdarah yang dialami Sin Leong? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.